Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, dengan satu tema, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku, berbicara masalah Roh Kudus itu sesuatu yang tidak asing ya bagi semua orang percaya, khususnya ya banyak orang Kristen paham keberadaan dari Roh Kudus ini. Apalagi setelah kita mendengar pemberitaan firman Allah pada akhir-akhir ini yang berulang-ulang berkaitan dengan hari Pentakosta. Dengan Roh Kudus itulah yang selalu disampaikan. Ya, tetapi sebenarnya ya kita jangan hanya berhenti kepada pemahaman, pengenalan akan Roh Kudus ini saja, nggak cukup. Ya, tetapi harus berlanjut pada satu pertanyaan. Apakah peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ini yang benar, saudara. Ya, dengan hanya kita tahu tentang Roh Kudus, mengenal tentang Roh Kudus, tapi kita tidak paham tentang perannya. Ya, nah kita harus berlanjut ke sana. Ya, kenapa? Bukan tanpa alasan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu turun untuk menggantikan keberadaan Tuhan Yesus selagi ada di dunia ini. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi keberadaan Roh Kudus ini, saudara, dia adalah sebagai pengganti ketika Tuhan Yesus ya selagi berada di dunia bersama-sama dengan orang percaya, ya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia pergi dan Roh Kudus diturunkan. Nah, masalahnya sekarang, paham tidak apa peran Roh Kudus ya terhadap orang-orang percaya? Jadi Roh Kudus sekali lagi tidak hanya kita pahami saja, tidak hanya kita mengerti saja, kita harus tahu apa peran Roh Kudus ketika dia diturunkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, ternyata kehadiran Roh Kudus adalah untuk membimbing ya setiap orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa kalau dia datang, dia akan memimpin, dia akan membimbing, dia akan mengarahkan. Haleluya. Ya, apa sih arti dipimpin itu? Kalau Roh Kudus datang, kemudian dia memimpin kita, ya, arti dari kata dipimpin itu adalah kita dibimbing, diarahkan, ya, supaya kita melangkah itu tidak dengan bersalah, ya, tetapi melangkah dengan benar. Kenapa? Dibimbing, dipimpin.
Perlu dipahami, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi perlu diingat ya, bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini. Di dunia ini banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi, yang memungkinkan kita bisa gagal dalam kerohanian kita. Itulah sebabnya perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, banyak masalah yang terjadi, saudaraku. Ayo, mungkin baru-baru ini saja ada masalah terjadi atas hidup saudara. Ya, atau kita nggak tahu apa yang akan terjadi, akan datang. Ya, tapi Tuhan mengantisipasi hal itu dengan cara Dia kirimkan Roh Kudus untuk memimpin perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi Roh Kudus itu tugasnya adalah untuk membimbing, untuk memimpin kita selagi kita masih berada dalam dunia yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah ini. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa Roh Kudus mesti harus memimpin kita? Nah, ini kan pertanyaan penting. Kenapa kok perlu Roh Kudus dikirimkan dan kemudian untuk memimpin kita? Ya, saudaraku, perlu dipahami bahwa sesungguhnya kalau kita sadar, kita perlu bangga karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, karena firman Allah sendiri mengatakan barang siapa yang percaya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak Allah, saudaraku. Makanya perlu dipimpin, perlu dibimbing. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Saudara anak Allah? Haleluya. Saya yakin saya anak Allah. Saya tidak berjalan sendiri, tapi saya dipimpin oleh Allah melalui kuasa Roh Kudusnya. Ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah dikatakan adalah anak-anak Allah. Ya, dan jelas ya bahwa anak itu pasti disayang oleh orang tuanya. Anak itu pasti disayang oleh bapaknya. Iya, di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Aduh, kalau kita anak Allah, saudaraku, Tuhan perlu kirimkan Roh Kudus untuk memimpin kita karena Dia sayang kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau Roh Kudus dinyatakan sebagai pemimpin, Dia memimpin kemana? Kemana arah kita dipimpin? Ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan dipimpin kepada jalan yang salah, bukan. Dipimpin kepada jalan menuju kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 13 di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, sebab Ia tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jelas di sini kemana arahnya Roh Kudus membimbing. Roh Kudus memimpin kita, saudaraku, kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Maka Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang dimaksudkan di sini? Apa itu kebenaran? Ya, saudara, yang dimaksudkan adalah kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Amin. Ya, karena ya dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 di situ dikatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Jadi jelas di sini kalau Roh Kudus memimpin kita kepada jalan, kepada kebenaran, seluruh kebenaran,
Artinya Roh Kudus itu menolong kita supaya kita berjalan cocok persis sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26, di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Tuhan, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Sebelum kita berpisah, aku katakan kepadamu, ya. Tetapi penghibur nanti, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan melanjutkan misi dari Tuhan, terutama mengajar sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Itulah firman Allah. Jadi jelas di sini Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, dalam arti memimpin kita supaya kita jangan sampai lupa dengan firman Tuhan. Haleluya. Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa sama sekali? Ke gereja dengar firman Allah, pulang sudah lupa. Ya. Kenapa? Konsentrasi kita nggak ada. Begitu masuk gereja, duduk, HP dibuka, laptop. Firman Allah disampaikan, kurang mendapatkan perhatian. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita jangan lupa akan firman Allah. Diingatkan tentang firman Allah. Amin. Ya, jadi saudaraku, intinya jangan sampai kita melupakan firman Allah. Ya, dan orang yang sudah lupa firman Allah itu akan berlanjut nanti kepada pelanggaran firman-Nya. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika ular datang, dia sudah lupa sama sekali tentang firman Allah. Dalam arti, dia tidak melakukan itu. Walaupun waktu ditanya, ya dia jawab. Tetapi dia tidak memahami dengan benar. Dan tidak percayakan firman Allah. Saudara, jangan sampai kita melupakan firman Allah ya. Kemudian muncul tindakan-tindakan pelanggaran terhadap firman. Jangan, rugi kita. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita. Ya, dalam Matius pasal 4 ayat 4 di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup ini bukan dari roti saja. Roti memang dibutuhkan, tapi tidak hidup dari roti saja, makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita bergantung kepada firman Allah, saudara. Firman Allah itu adalah makanan rohani kita yang akan membawa kita kepada langkah yang benar sesuai cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita terluput dari satu tindakan-tindakan yang bersalah. Jadi Roh Kudus itu tugasnya untuk memimpin kita kepada kebenaran. Ya, haleluya. Nah, yang kedua, ke arah mana Roh Kudus itu memimpin kita? Membimbing kita. Ya. Roh Kudus dicurahkan untuk pertama memimpin kita supaya kita tidak melangkah dari kebenaran firman. Dan yang kedua adalah, saudara, untuk supaya kita memiliki hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sekali lagi, hidup dipimpin, hidup dibimbing, hidup diarahkan oleh Roh Allah. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bahwa hidup kita itu di dalam kendali Roh Kudus, ya, sehingga kita tidak akan bergerak semau kita sendiri, ya. Saudara lihat kalau kuda itu berada dalam kendali pemiliknya, pengemudinya, kusirnya, dia nggak bisa bergerak maunya sendiri. Tarik ke kanan baru dia belok kanan, tarik ke kiri baru dia boleh ke kiri, tarik dua-duanya baru dia berhenti. Ya. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita di dalam kendali Roh Kudus. Ya, di dalam kendali.
di dalam ikatan dari Roh Kudus, sehingga kita bisa bergerak leluasa dengan kekuatan, kemampuan, keinginan kita sendiri. Ya. Nah, Rasul Paulus pernah memerintahkan kepada jamaah di Galati, ya, dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, kalau kita hidup oleh Roh, ya, dulu kita mati memang, tetapi Tuhan sudah memberikan Roh kehidupan kepada kita. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh Roh. Haleluya. Ya, saudara, jadi hidup ini tidak berjalan semau gue, ya. Ya suka-sukaku, tidak. Hidup harus cocok seperti apa firman Allah katakan. Ya. Nah, namun apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hidup oleh Roh? Ya, hidup oleh Roh itu artinya hidup dalam pimpinan Roh, agar kita tidak terjebak di dalam keinginan daging. Sebab Roh itu selalu berlawanan dengan daging, saudara. Ya, kedagingan ini loh, ya, hawa nafsu. Ya, kenapa kita harus dibimbing? Kenapa kita harus hidup di dalam Roh? Supaya kita tidak terjebak oleh keinginan daging. Haleluya. Galati pasal 5 ayat 16, Paulus melanjutkan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Kalau kita memang hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Manusia itu punya keinginan loh. Daging itu lebih kuat. Ya, daging lebih kuat untuk ya mendorong kita melakukan satu tindakan yang sesuai dengan keinginan daging kita. Ya, tidak peduli siapapun, saudara. Kalau keinginan daging itu sudah meluap, oh pasti. Ya, haleluya. Galati pasal 5 ayat 9 sampai 21, apa yang dimaksudkan dengan keinginan daging? Perbuatan daging itu memang sudah nyata, sudah terbukti, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, sudah bisa menerjemahkan sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan percabulan, apa yang dimaksud dengan kecemaran, apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, itu semua daging. Amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Bayangkan, hal-hal yang negatif ini akan muncul dalam keinginan daging kita. Ya, suka bertengkar lah. Jangankan bertengkar dengan orang luar, dengan suami istri bertengkar, anak dan orang tua bertengkar. Ya, saudaraku, adanya dengki, mabuk, ya, pesta pora dan sebagainya. Nah, terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu ya, kata Paulus. Seperti yang telah kubuat dulu, bahwa berulang-ulang peringatan itu disampaikan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, keinginan daging itu kalau dikerjakan menjadi gaya hidup orang percaya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan, pada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuannya supaya kita nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dibawa ya masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kalau keinginan daging menguasai hidup kita, udah, jangan berpikir ke sana. Kenapa? Pasti Alkitab mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ngeri ya, saudara? Nah, sebab itu gaya hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidup di dalam Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa melihat sekarang bahwa peran daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya sangat penting. Jangan diabaikan, saudara. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan yang ya
demi kepentingan kita setelah Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Supaya dia membimbing kita, memimpin kita, menunjukkan kita kepada langkah-langkah jalan yang benar, ya, kepada kebenaran yang sesungguhnya itulah firman Allah. Kalau hidup ini dipenuhi dengan firman Allah, pasti kita tidak akan pernah melakukan keinginan daging, ya. Jadi kita lihat di sini peran Roh Kudus itu sangat-sangat penting, sehingga Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya, dalam Matius pasal 12 ayat 31 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa hujat manusia dalam bentuk apapun itu akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini firman Allah loh. Tuhan Yesus mengatakan. Bayangkan ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi, berapa banyak yang memusuhi dia, menghujat dia, ya, sampai kemudian membunuh dia. Masih ada kesempatan diampuni, saudara, kalau bertobat. Ya, karena ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Jadi ada kesempatan di sini masih bahwa Allah itu masih berkenan hadir di tengah-tengah manusia, sehingga siapapun yang datang untuk minta ampun pasti diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah diampuni, sebab ketika Roh Kudus itu sudah kembali, tidak ada lagi yang akan pengganti di sini, karena semua sudah naik, ya, ke tempat bagiannya masing-masing. Siapa yang percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan masuk kerajaan sorga. Tapi yang menghujat Roh Kudus tidak ada kesempatan lagi pengampunan, ya. Nah, ini saudara perlu kita pahami di sini, ya. Haleluya. Jadi jelas di sini bahwa penolakan terhadap Roh Kudus itu merupakan suatu kesalahan yang fatal yang tidak dapat ditoleransi. Jangan hujat Roh Kudus, ya. Jadi di sini merupakan satu bukti bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, mengendalikan hidup kita, memimpin kita, membimbing kita, supaya kita tidak melangkah salah, ya. Namun sayangnya seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Ini yang salah, saudaraku, ya. Kita kadang lebih sering menjalani kehidupan ini, ya, dengan mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri. Ini yang sayang sekali. Nah, dan seringkali kita harus mengambil sesuatu keputusan ketika kita menghadapi masalah itu tanpa berdoa lebih dulu, mohon bimbingan pimpinan dari Roh Kudus. Ini, saudara, hidup kita ini kadang-kadang sembrono dan mengabaikan itu semua, ya. Ini kesalahan, ya. Dan bahkan lebih celakanya lagi ketika Roh Kudus sudah berkali-kali menginsapkan kita, mengingatkan kita akan suatu kesalahan yang kita lakukan. Malah kita tidak peduli, ya, tidak mempedulikan sama sekali, sehingga membuat Roh Kudus itu berduka cita. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita ngerti ini, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjauhkan diri dari semua keinginan atau perbuatan daging itu, ya? Bagaimana caranya? Ya, jawabannya itu sederhana sebenarnya, tapi tidak gampang. Ya, tapi tidak gampang, sederhana. Jadi kalau kita ingin bebas, ingin lepas dari keinginan daging ini, hawa nafsu ini, gampang, ya. Tapi tidak semudah itu, saudara. Sederhana memang. Kita, ya, jawabannya, kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menghasilkan buah roh. Ya. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tapi kalau kita hidup menuruti daging, pasti ditentang. Tetapi kalau kita menuruti, ya, pimpinan roh dan buah-buah roh itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang harus aku miliki, karena aku sekarang menjadi milik Kristus. Amin. Kalau kita miliki Kristus, kita harus memiliki buah-buah roh. Damai, sejahtera, sukacita. Amin. Haleluya. Ya, perbuatan-perbuatan yang seperti itu akan mengikis habis semua keinginan daging. Ya, semuanya perlu kita lakukan agar hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, kita harus menyadari bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sangat vital. Sehingga kita harus menerima Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Jangan kita melangkah sendiri. Kita sekarang anak-anak Allah. Kita dipimpin oleh Allah. Ya. Yang kedua, kita harus hidup oleh Roh. Yaitu dengan cara menggantikan perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah-buah roh. Amin. Nah, baru kemudian setelah itu kita bisa sampai kepada tahapan yang dinamakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bahagia kita. Kita tidak melangkah sendiri hidup dalam dunia ini. Tapi kita berada dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk.